Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Sasya Asila Sekarsari. Aku dari Duta Sena 2022. Di sini aku sebagai tentor ilmu ukur tanah mau ngebahas UAS ilmu ukur tanah yang tahun lalu. Langsung aja yang soal nomor 1. Jelaskan prosedur pengukuran koordinat kerangka horizontal menggunakan metode poligon. Nah, prosedurnya ini yang nomor 1 yaitu atur ETS di titik BMB dan tempatkan target di BMA dan patok P1. Lanjut, arahkan teropong ke BMA, catat bacaan dan sudut horizontal. Lalu arahkan teropong ke patok P1, catat sudut horizontal. Terus ukur jarak data dari BMA ke patok P1. Jarak BMA ke BMB tidak perlu diukur karena jarak tersebut dapat dihitung dari data koordinat. Lanjut, pindahkan target dari BMA ke patok P2. Tanpa melepaskan tree bridge dari tripod, tukarkan posisi theodolit dan target di BMB dan P1. Arahkan teropong ke BMB dan catat sudut horizontal. Arahkan teropong ke patok P2, catat sudut horizontal. Ukur jarak datar dari patok P1 ke patok P2. Pindahkan target dari P1 ke patok BMC. Tanpa melepaskan tree bridge dari tripod, tukarkan posisi theodolit dan target di P1 ke P2. Arahkan teropong ke P1, catat bacaan sudut horizontalnya. Arahkan teropong ke patok BMC, catat sudut horizontal. Ukur jarak datar dari patok P2 ke patok BMC. Lalu pindahkan target dari P1 ke patok BMD. Tanpa melepaskan tree bridge dari tripod, tukarkan theodolit dari target di P2 dan BMC. Arahkan teropong ke P2, catat bacaan sudut horizontal. Arahkan teropong ke patok BMD, catat sudut horizontal. Lalu catatan jarak BMC ke BMD tidak perlu diukur karena jarak tersebut dapat dihitung dari data koordinat. Nah, yang soal nomor 1 ini kan berupa teori ya. Biasanya tuh kalau aku lihat dari tes-tes yang tahun sebelumnya tuh beda-beda soalnya, atau malah kadang nggak ada yang soal teori ini. Jadi saranku buat kalian, mending kalian pelajarin aja teori-teori yang udah diajarin di kelas, atau karena kemungkinan biasanya ilmu ukur tanah tuh open book, kalian bawa aja print-printan PPT-nya karena sangat membantu sih. Soalnya ini jawaban nomor 1 ini juga aku dapat dari PPT yang tahun lalu. Lanjut ke yang soal nomor 2. Suatu kerangka horizontal pemetaan diukur menggunakan metode poligon terikat sempurna dengan 2 titik kontrol A dan B di awal dan 2 titik kontrol C dan D di akhir poligon. Diketahui azimut awal AB sebesar 60 derajat dan azimut akhir CD sebesar 90 derajat. Data koordinat B 641, PQ, 968 dan C 880, 1000. Data ukuran jarak dan sudut kiri dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ini tabelnya kayak gini, udah aku copy di sini. Lalu disuruh buat menghitung koordinat titik 1, 2, 3 menggunakan metode Bowditch. Nah, di sini aku pakai contoh NIM akhirnya yang 30. Nah, pertama-tama kalian itu harus ukur total ini sudut ukurannya. Nah, kan misal ini yang terakhir yang satuan detik itu kan totalnya lebih dari 60 ya. 30 ditambah 50 tambah 10 tambah 40 tambah 30 itu kan 160. Nah, itu kalian ubah dulu jadi satuan menit. Caranya 160 itu kalian bagi 60 kan dapat 2. Terus sisa 40. Nah, 40-nya itu tetap di satuan detik. Lalu yang 2 itu kalian tambahkan ke ini yang satuan menit. Nah, yang satuan menit itu kalian tambahin juga 22 tambah 21 tambah 14 tambah 29 tambah 33. Itu kan ketemunya 119. 119 tambah 2 kan jadi 121 ya. Nah, itu kalian juga konversiin ke detik. Maksudnya ke derajat. Jadi kan ini dapat 2 derajat sisa 1. Nah, yang jadinya yang ditulis di satuan menit ini 1, terus yang 2 ini kalian tambahkan ke hasil perhitungan yang derajat kayak gitu. Terus kalian habis itu ngitung sudut yang benar. Nah, sudut yang benar ini ngitungnya caranya pakai azimut akhir dikurangi azimut awal
ditambah N dikali 180 derajat. Nah, N ini adalah jumlah titiknya. Jumlah titiknya ini kan ada 5. Kalian hitung aja ketemu 930 derajat. Nah, setelah itu akan dapat jumlah sudut koreksi, yang mana jumlah sudut koreksi ini dapat dari 930 dikurangi 930,028. Nah, yang ini tuh aku dapat dari hasil ini. Sebentar. Aku dapat dari hasil perhitungan ini, tapi aku konversiin ke derajat. Tapi sebenarnya karena ini hasil depannya kan sama 930 terus 930, itu kalian nggak usah konversiin ke derajat juga nggak apa-apa. Jadi nanti total sudut koreksinya itu minus 1 menit 40 detik. Nah, kan koreksinya sebentar. Nah, kan koreksinya ini dalam satuan detik. Nah, ini kalian konversiin ke satuan detik kan dapat minus 100 derajat. 100 detik maksudnya. Jadinya sudut koreksi tiap titiknya itu 100 dibagi jumlah titiknya kan ada 5. 100 per 5 itu min 100 per 5 kan ketemunya minus 20, jadinya sama aja sebetulnya. Terus lanjut ke sudut jurusan, itu dapat dari sudut yang awal ini. Terus sudut yang awal ini ditambah hasil sudut jurusan ini dikurangi 180 derajat. Nanti ke bawahnya sama. Jadi yang titik yang ini itu kalian ngitungnya 122 ditambah ini 108 dikurangi 180 derajat terus sampai ke bawah. Nah, kalau yang jarak kan udah diketahui. Lanjut ke desin alfa, itu tinggal ngitung jarak dikali sin sudut jurusannya ini. Lanjut buat KX-nya itu kalian nyari dulu syarat apsis, koreksi apsis, terus ordinat sama syarat ordinatnya ini. Caranya kalau yang syarat apsis tuh kalian hitung koordinat X yang akhir dikurangi koordinat X yang awal. Maaf, ini tipe ya, harusnya 641,3 ini sesuai yang di tabel ini. Jadi kan temu ini. Terus yang syarat ordinat itu koordinat Y yang akhir kurangi koordinat Y yang awal, ketemu ini. Lalu koreksi apsisnya itu kalian syarat apsis dikurangi total dari desin alfanya ini. Buat koreksi ordinatnya sama aja caranya. Nah, terus nanti kalian buat ngitung KX-nya ini dari mana? Nah, ini caranya itu dari desin alfa ini dibagi desin alfa total, terus dikaliin sama ini jumlah koreksi apsisnya. Buat yang KI-nya sama aja caranya. Terus lanjut buat ngitung koordinatnya, yaitu yang titik X itu caranya 641,3 ini ditambah sama desin alfa ditambah sama KX. Nah, buat yang koordinat Y sama caranya 968 ditambah D cos alfa ditambah KY. Nah, buat yang titik 1 titik selanjutnya ini tinggal yang ini tambah ini, jadi hasilnya ini. Terus yang Y ini ditambah sama ini, hasilnya ini. Nah, buat ngecek perhitungan kalian itu bener apa enggak, nanti hasil akhirnya yang ini ditambah sama ini tuh hasilnya harus sama kayak yang di soal ini, kayak gitu. Lanjut buat yang soal nomor 3. Pemetaan situasi dilakukan dari titik P1 sebagai station point dan P2 sebagai backside point. Diketahui koordinat P1 1000, PQ, 960 dan azimut P1 P2 120 derajat. Data pengukuran sudut dan jarak pada tabel di bawah. Langsung aja ini buat contoh perhitungan dari titik A. Ini aku juga konversiin ke derajat aja, ke derajat dulu soalnya biar gampang hitungnya di sini. Soalnya kan ini caranya dari
120 ditambah 25,642 dikurang 180 derajat. Ini ya, sorry kurang derajatnya. Kayak gitu. Sebenarnya kalau kalian nggak konversiin juga nggak apa-apa, soalnya kan di kalkulator juga bisa ngitungnya kalau walaupun satuan menit sama detik. Aku di sini aku konversiin dulu biar ringkas aja nulis di sininya. Lanjut hitung koordinat x-nya itu dari yang ini, x koordinat P1 ditambah sin ini azimut dari alat ke detail. Terus ketemu koordinat x, buat koordinat y-nya itu ngitungnya dari koordinat YP1 ditambah cos ini sudut yang diketahui ini azimut alat ke detail. Nah, nanti ketemu ini. Nah, yang perlu diperhatiin ini kan di sini P2 sebagai backside point. Jadi kalian nanti itu ngitung ke bawahnya buat nyari koordinat titik B, C, D itu bilangan awalnya yang ini kayak 1000,3, 980, 120 ini tetap ya, soalnya ini itu jadi backside, jadinya buat awal perhitungan kalian tuh pakai angka yang ini kayak gitu. Karena yang dua ini dua soal perhitungan ini kan biasanya bobot perhitungannya gede-gede, jadi aku saranin kalian kalau yakin bisa kelar kerjainnya yang perhitungan aja. Nah, nanti kalau ada sisa waktu ngerjain yang teorinya. Jadi dari aku segitu dulu dan terima kasih buat perhatiannya.